Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam diskusi hukum bisnis. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan sedikit tentang waralaba atau yang lebih dikenal dengan franchise. Nah, saya yakin dari kita banyak yang sudah tahu ya, dan sudah tidak asing lagi dengan kata franchise atau waralaba ini. Kita bisa temukan di sekeliling kita ada banyak franchise, mulai dari produk makanan hingga ke bengkel otomotif. Tapi tahukah kita apa sih franchise itu? Nah, franchise sendiri saya pernah membaca bahwa itu berasal dari istilah Latin yaitu Francorum Rex yang artinya bebas dari ikatan. Nah, di dalam dunia usaha apa sih ikatan-ikatan itu gitu ya? Salah satu ikatan itu di dalam dunia usaha yang paling umum adalah kita tidak diperkenankan untuk menggunakan merek atau nama atau mungkin produk atau cara manajemen tertentu dari usaha yang sudah terdaftar atau yang hak atas kekayaan intelektualnya dimiliki oleh orang lain. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan Francorum Rex ini adalah bebas dari ikatan. Bebas artinya adalah ada satu cara bagi kita untuk berusaha menggunakan misalkan nama orang lain, menggunakan produk dari orang lain ya, tanpa kita harus berurusan dengan hukum. Artinya, terlebih dahulu kita harus memperoleh izin dari pemilik hak atas kekayaan intelektual dari produk tersebut. Nah, mengutip dari pendapat Eti Rohaiti dan Ratih Tresnati ya, dalam Kamus Istilah Ekonomi, franchise didefinisikan sebagai suatu metode bisnis yang dilakukan oleh terwaralaba atau franchisee yang menjamin haknya dalam menawar, menjual atau mendistribusikan barang dan jasa di bawah format pemasaran yang sudah didesain oleh pewaralaba. Nah, sedangkan Asosiasi Franchise Indonesia mendefinisikan bahwa franchise adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik franchise atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan lainnya untuk melaksanakan bisnis dengan menggunakan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu. Nah, kita bisa ketahui bahwa merek, nama, cara usaha tertentu itu adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang bernilai ekonomis dan tentunya dilindungi oleh undang-undang. Sehingga setiap orang yang memakai, menawarkan atau memasarkan produk yang diketahui sudah terdaftar milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya adalah jelas suatu pelanggaran hukum. Nah, inilah batasan-batasan yang dimaksud di dalam berusaha. Franchise hadir untuk menjadi solusi untuk batasan-batasan yang demikian ini. Oke, nah selanjutnya apa sih yang perlu kita ketahui sebelum berbisnis waralaba atau franchise ini? Setidaknya ada dua instrumen hukum yang perlu kita baca terlebih dahulu sebelum memulai bisnis waralaba, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Nah, di dalam kedua peraturan itu kita bisa temui ada beberapa hal yang wajib kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya adalah pihak-pihak yang terlibat. Satu yaitu pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Selanjutnya, pewaralaba ini juga lebih dikenal dengan istilah franchisor. Kemudian, pihak yang terlibat lainnya adalah penerima waralaba itu sendiri, yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba tadi. Selanjutnya, penerima waralaba ini biasa dikenal dengan istilah terwaralaba atau franchisee. Nah, waralaba sendiri bukan sembarang usaha ya. Pada dasarnya waralaba itu adalah usaha yang memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis. Dan ciri khas ini biasanya membuat konsumen selalu mencari waralaba tersebut ya.
misalkan sistem manajemen tertentu atau mempunyai cara penjualan yang khas, yang unik gitu ya, atau mungkin bahkan prosedur untuk mendistribusikan barang dan atau jasa sampai ke konsumen itu seperti apa, biasanya itu mempunyai ciri khas yang khusus, ciri khas yang unik dari usaha waralaba tersebut. Nah, di samping ciri khas usaha dan pihak-pihak yang terlibat, perlu juga kita ketahui terlebih dahulu bahwa di dalam waralaba terdapat istilah prospektus penawaran waralaba. Nah, pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba menyebutkan bahwa prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, secara kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, mungkin juga jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba lainnya, hak dan kewajiban pemberi waralaba, juga hak dan kewajiban penerima waralaba, serta hak atas kekayaan intelektual dari pemberi waralaba itu sendiri. Nah, prospektus penawaran waralaba ini berguna untuk membantu si calon investor waralaba atau si franchisee tadi ya, untuk meyakini bagaimana prospek ke depan dari bisnis waralaba yang akan dipilihnya. Apakah menguntungkan atau sebaliknya ada potensi yang merugikan. Nah, tentu saja ini penting bagi si calon investor untuk bisa mengukur tingkat resiko dari usaha yang akan dipilihnya. Selain itu, di dalam waralaba perlu dibuat juga perjanjian nantinya, baik antara si penerima ataupun si pemberi waralaba itu sendiri, dan perjanjian ini nantinya juga akan didaftarkan. Nah, setelah didaftarkan nanti akan diterbitkan surat tanda pendaftaran waralaba atau biasa dikenal dengan istilah STPW yang merupakan bukti pendaftaran prospektus penawaran tadi bagi pemberi waralaba dan juga bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi si penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan-persyaratan pendaftaran tertentu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah setiap pengusaha waralaba wajib mempunyai prospektus bisnis? Nah, untuk menjawab ini ya, seperti dijelaskan sebelumnya, prospektus waralaba pada prinsipnya adalah ada untuk membantu calon investor meyakini bagaimana prospek bisnis yang akan dipilihnya ke depan. Tidak saja wajib dibuat oleh si franchisor, tapi juga wajib didaftarkan untuk memperoleh surat tanda pendaftaran waralaba dari Kementerian Perdagangan. Bagaimana jika hal ini tidak dipenuhi oleh franchisor atau pemberi waralaba, maka terhadapnya bisa dijatuhkan sanksi berupa peringatan atau denda. Karena prospektus sendiri memuat informasi-informasi yang cukup penting yang bisa menghindarkan calon investor dari kerugian. Di antara informasi-informasi tersebut di dalam prospektus bisnis adalah mengenai pengalaman usaha dari si pemberi waralaba itu sendiri. Setidaknya si pemberi waralaba sudah menjalankan usaha ini kurang lebihnya 5 tahun dan sudah terbukti menguntungkan. Kalau kita tafsirkan secara kontrario, berarti usaha yang belum mencapai usia tadi dan juga belum terbukti menguntungkan sebaiknya tidak bisa untuk diwaralabakan. Nah, membuktikan apakah usaha ini menguntungkan atau tidak di dalam prospektus bisnis ini, maka calon investor juga bisa mencermati dari laporan keuangan setidaknya 2 tahun terakhir dari bisnis waralaba yang sudah digeluti oleh pemberi waralaba. Selain itu, untuk memastikan bahwa usaha waralaba ini sudah terbukti menguntungkan, pemerintah juga bisa melakukan verifikasi ke lokasi usaha dan mengevaluasi laporan kegiatan usaha tahunannya, sehingga hal ini bisa meminimalisir kemungkinan prospektus
usaha waralaba yang memuat informasi-informasi yang menyesatkan atau mengelabui calon investor. Nah, di dalam prospektus penawaran waralaba sendiri juga penting dipelajari oleh calon investor, yaitu mengenai perhitungan franchise fee dan juga royalti dari bisnis yang akan dijalani. Perhitungan pada umumnya didasarkan pada beberapa orientasi, yaitu bisa jadi pada customer oriented atau market oriented atau bahkan cost oriented. Sehingga dalam hal ini sebelum menjalankan perjanjian waralaba, calon investor sudah bisa meyakini mengenai besaran royalti yang akan dibayarkan kepada si franchisor. Nah, royalti fee ini perlu kita pelajari, mengingat bahwa di dalam franchise kita menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari si pemberi waralaba. Sehingga dengan demikian ketika kita memperoleh izin dari pemilik merek atau mungkin dari pemilik produk tertentu, maka sebagai imbalannya kita memberikan yaitu royalti atau mungkin franchise fee. Nah, selanjutnya setelah kita meyakini prospektus bisnis tersebut dan kita yakin untuk melanjutkan kerjasama bisnis ini, maka sebaiknya di dalam waralaba semua yang sudah disepakati baik oleh pemberi maupun penerima waralaba dituangkan dalam perjanjian waralaba. Nah, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba menyebutkan setidaknya ada beberapa hal yang harus dicantumkan di dalam perjanjian waralaba tersebut. Di antaranya adalah nama dan alamat para pihak, baik pemberi maupun penerima waralaba, kemudian jenis hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh si pemberi waralaba, bagaimana kegiatan usahanya, hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, kemudian mengenai bantuan atau fasilitas bimbingan operasional, bahkan pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk membantunya memasarkan produk demi keberhasilan kerjasama bisnis ini. Selain itu juga di dalam perjanjian waralaba penting dicantumkan mengenai wilayah usaha, karena pada umumnya franchise ini seseorang atau terwaralaba juga dibatasi oleh area pemasaran sampai titik tertentu, ya. Yang sudah pasti selain semua tadi yang kita sebutkan adalah mengenai jangka waktu perjanjian. Biasanya perjanjian waralaba itu dibuat untuk jangka waktu tertentu, ya. Termasuk juga di dalamnya teknis atau tata cara mengenai pembayaran imbalan atau royalty fee atau franchise fee tadi. Dan seperti pada perjanjian pada umumnya juga perlu dicantumkan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa jika di antara pemberi maupun penerima waralaba ini terjadi perbedaan pendapat atau mungkin salah satu pihak melakukan yang namanya cedera janji atau wan prestasi. Dan bukan tidak mungkin juga franchise ini dilakukan perpanjangan jangka waktu kerjasamanya, maka perlu juga dicantumkan bagaimana tata cara perpanjangan atau bahkan pengakhiran mungkin pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu yang ditetapkan, karena satu dan lain hal yang memaksa bagi para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jatuh tempo. Nah, kira-kira itu dulu yang perlu kita ketahui dari franchise. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.